Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fauziah Muftahuljannah dengan NIM 192101160 dari kelas A3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan mengenai penggunaan kurikulum yang berlaku dan kurikulum prototipe di 2 SMA. Baik, yang pertama berkenaan dengan sumber data dari pemaparan penggunaan kurikulum bahasa Indonesia yang berlaku dan kurikulum prototipe di 2 SMA. Di sini ada identitas narasumber. Nah, untuk nama narasumber yang pertama yaitu Bapak Muhammad Irwan Naufal SPD. Dan nama sekolahnya di SMAN 1 Darangdan, tepatnya di Kabupaten Purwakarta. Nah, kelas yang diajar yaitu kelas 10 dan kelas 11 dan mulai mengajar dari kurikulum KTSP. Sedangkan untuk nama narasumber 2 yaitu Teh Bedah Eis Hasanah dan nama sekolahnya yaitu SMA Kartika 194 Cimahi. Untuk kelas yang diajarnya yaitu dari kelas 10 sampai kelas 12 dan mulai mengajar dari kurikulum 2013. Selanjutnya, ada 7 pertanyaan yang saya ajukan untuk kedua narasumber. Nah, yang pertama, pertanyaannya mengenai kurikulum yang selalu berubah-ubah dan cara menyikapinya. Untuk yang kedua, ada kurikulum apa yang digunakan di SMA yang mereka ajar dan apakah kurikulum mereka belajar sudah digunakan. Nah, untuk yang ketiga mengenai pada kurikulum prototipe hal apa saja yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Nah, untuk yang keempat mengenai setuju atau tidak bahwa kurikulum prototipe bisa menjadi solusi untuk pendidikan saat ini. Dan pertanyaan yang kelima mengenai kendala apa yang muncul dari penggunaan kurikulum prototipe. Untuk pertanyaan keenam mengenai cocok atau tidaknya kurikulum prototipe untuk sekolah yang mereka ajar. Dan yang terakhir, pertanyaannya mengenai cocok atau tidaknya kurikulum prototipe untuk sekolah di Indonesia termasuk daerah-daerah terpencil. Selanjutnya dari beberapa jawaban kedua narasumber tersebut, saya simpulkan jadi untuk SMA tempat mengajar mereka belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau prototipe dan masih rencana. Sedangkan kurikulum yang berlaku sekarang di kedua SMA tersebut adalah kurikulum 2013. Nah, dengan kurikulum yang berubah-ubah, mereka berpendapat positif bahwa dengan perubahan akan ada hal yang lebih baik. Lalu dalam tanggapan perbedaan kurikulum prototipe dengan kurikulum sebelumnya, mereka berpendapat bahwa sistemnya sama namun esensinya berbeda dan capaian peserta didik harus menghasilkan suatu produk. Dan untuk kurikulum prototipe hadir sebagai solusi, mereka setuju karena untuk mengembangkan sistem pendidikan. Namun dalam penggunaannya tergantung situasi dan kondisi yang berhubungan. Lalu, kendala dalam kurikulum prototipe menurut mereka yaitu pada fasilitas yang kurang lengkap, kurangnya personil tenaga pendidik, dan pada jumlah kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilih siswa. Lalu, kurikulum prototipe bisa cocok digunakan di sekolah tempat mereka mengajar karena bersifat fleksibel. Namun, karena keduanya belum menggunakan kurikulum prototipe ini, jadi belum bisa memastikan cocok atau tidaknya. Nah, pada daerah terpencil, menurut mereka, kurikulum prototipe bisa saja cocok digunakan, namun tergantung peran pemerintah dan lembaga pendidikan daerah setempat. Nah,
Hal yang menjadi poin penting dari hasil wawancara kedua narasumber tersebut, yang pertama yaitu perubahan kurikulum sesuai zaman merupakan hal yang positif, karena dengan berubahnya kurikulum akan menjadikan sistem pendidikan lebih baik lagi dan mengasah kreativitas dari pendidik maupun peserta didik. Untuk yang kedua, kurikulum 2013 masih relevan untuk digunakan. Terbukti dari hasil wawancara kedua narasumber bahwa di sekolah yang mereka ajar masih menggunakan kurikulum 2013. Untuk yang ketiga, penggunaan kurikulum prototipe masih perencanaan dan penyesuaian. Jadi, sekolah masih melakukan pengawasan terhadap kurikulum prototipe ini. Nah, yang keempat, beberapa kendala menjadi alasan kurikulum prototipe belum digunakan, sehingga belum bisa menentukan cocok tidaknya untuk pembelajaran. Nah, dengan adanya kendala tersebut, jadi guru-guru belum bisa menentukan cocok atau tidaknya kurikulum prototipe di sekolah yang mereka ajar dan di sekolah-sekolah Indonesia ataupun daerah-daerah terpencil juga belum bisa ditentukan cocok atau tidaknya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.